Halo guys, jadi ada satu kejadian yang menurut aku ini bisa kita petik pelajaran. Jadi siapa di antara teman-teman yang kalau misalnya terjadi atau tertimpa suatu kejadian yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita, bagaimana perasaan teman-teman? Kecuali perasaan sedih dan bete gitu ya. Itu yang aku rasain. Jadi analoginya kayak gini. Di hari pertama, aku tuh lagi bawa kendaraan bermotor ingin pergi ke suatu tempat, jaraknya emang jauh. Nah, di hari pertama itu tiba-tiba ban aku bocor. Yang aku tahu, aku ngerasa jalan itu clear dari barang atau benda yang eh, tajam lah, intinya kayak gitu. Dan tapi oke, di kejadian hari pertama bannya bocor. Aku berusaha berpikir mungkin ada benda tajam yang aku nggak lihat, pada akhirnya membuat ban aku itu bocor. Oke, clear. Walaupun agak bete, tapi aku berpikir tidak semua hal itu harus berjalan tanpa gangguan, termasuk hal ini. Aku berpikir ini hal normal terjadi, tak akan semuanya berjalan lancar mulus, pasti ada gangguan, dan ini yang disebut sebagai gangguan yang aku maksud. Itu menjadi lelucon pada hari pertama. Ketika aku pulang, aku ceritakan, itu menjadi lelucon. Oke, selesai. Nah, di hari kedua aku lebih berhati-hati ya, karena hari ke-1 itu ban aku bocor, padahal aku merasa itu jalan raya posisinya, soalnya lagi clear gitu, orang-orang juga lalu lalang di jalan itu, maksudnya di jalur yang persis gitu, aku ngikutin bannya nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi di hari kedua ini aku lebih berhati-hati banget, lebih mawas diri gitu. Kalau ada kiranya kerikil-kerikil yang memungkinkan ada benda tajam itu, aku lebih menghindari kayak gitu. Tiba-tiba boom, bannya bitu lagi guys. Jadi harus nyari lagi tempat tambal ban untuk bisa menambal ban itu, supaya ban itu bisa dipergunakan lagi, motornya bisa jalan lagi gitu. Nah, tadi aku bilang di hari pertama itu masih fine dan menganggap itu sebagai lelucon pada akhirnya. Tapi hari kedua yang terjadi hal yang serupa dan itu nggak asik, itu memicu pemikiran negatif, seakan-akan apes banget ya gitu kan, astaga gitu kan, udah mulai berpikir aku apes dan BT-nya bertambah gitu. Dan abis pulang udah bukan lagi lelucon, tapi kejengkelan mungkin dia yang ada. Nah guys, jadi di kejadian ini perasaan yang timbul pertama kecewa ya, karena kita udah punya plan, udah punya rencana pulang itu mau ngapain gitu ya, udah ada rencana mau ada bikin kegiatan ini gitu ya. Dan aku tipe yang cukup terstruktur, jadi hari ini aku aktivitas kesini di jam ini, kemungkinan aku harus udah balik dan di rumah mengerjakan ini dan itu gitu. Nah, jadi yang bikin aku kecewa, pada akhirnya aku bete, adalah rencana aku menjadi buyar semuanya. Karena dengan ban yang bocor, kemudian harus mampir ke tambal ban, itu membuang waktu. Teman-teman tahu kan seberapa lama itu gitu, dan itu membuang waktu aku, sehingga rencana yang mau aku lakukan setelah sampai ke rumah itu menjadi buyar gitu. Sebenarnya bisa dilakukan, namun karena memang sudah terdistraksi karena bete tadi, jadi nggak mood gitu. Kalau gadget ngomongnya nggak mood, intinya nggak mood. Terus jadi waktunya juga jadi kebuang gitu, hanya untuk diam dan nunggu ban bocor. Nah, oke, jangan ada persepsi lain dulu ya. Oke, ya pokoknya diam di tambal ban gitu. Walaupun mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir, ya udah nyari aktivitas lain sambil nunggu bannya beres. Iya, aku nonton podcast juga, tapi maksud aku cukup kita di cerita ini aku tuh diam gitu, maksudnya menghabiskan waktu di tambal ban yang itu di luar skenario aku akan berdiam di tempat tambal ban, intinya kayak gitu. Jadi muncul pikiran negatif, seakan-akan menjudgment apes banget ya aku gitu. Terus yang kedua, membuyarkan daripada plan atau rencana yang sudah dirancang atau diatur. Yang kedua, perasaan kesel lagi, karena tentunya kalau untuk tambal pasti bayar dong kita ya. Nah, di hari itu tuh aku udah mencatat budget gitu ya, ini untuk beli ini, untuk kesini,
uangnya segini dan ini itu. Jadi kita bisa belajar di sini, dimana penting sekali ketika mengatur waktu, gak hanya uang itu dialokasikan untuk kebutuhan daripada diri kita seperti misalnya beli bensin, jajan, atau apapun, tapi juga perlu disisihkan uang itu untuk dana darurat. Minimalnya seperti tadi ya, untuk ban bocor misalnya kayak gitu. Seberapa sih harga ban bocor? Nah, mungkin bisa disisipin lah sekiranya menurut kamu itu cukup dan cukup aman ketika terjadi hal-hal seperti tadi gitu. Nah, intinya seperti itu teman-teman gitu. Nah, jadi ternyata penting gitu ya, di samping tadi aku kesel gitu kan, budgeting aku jadi kacau gitu ya, terganggu karena ini di luar skenario, jadinya aku harus mengeluarkan uang lebih 2 kali berturut-turut untuk hal itu gitu, kayak gitu. Nah, jadi solusinya ya berarti ini mengingatkan kita dimana penting sekali untuk kita tuh memberikan ruang pun menyisihkan daripada keuangan kita untuk hal-hal yang sifatnya darurat seperti tadi, hal-hal yang tidak terduga. Nah, terus kembali ke solusi tadi aku udah ceritain ya, daripada perasaan yang timbul karena kejadian ini, selain tadi mengingatkan akan budgeting uang gitu ya, dimana kita harus dan penting banget untuk punya dana darurat. Nah, terus kita juga penting sekali untuk menanamkan pola pikir positif, karena ketika terjadi hal yang tidak terduga seperti yang tadi saya sampaikan, ini akan sangat membantu terkait respon. Kebayang kalau kita tidak berpikir positif, nanti kita langsung panik, kita menggerutu, mungkin itu sangat tidak baik dan itu malah memperburuk keadaan gitu. Karena ketika ban bocor juga kita harus berpikir tambal ban mana nih gitu kan. Dan kalau kita panik, kita tidak bisa berpikir jernih untuk mencari tempat tambal ban kayak gitu, dan terlihat gerasak gerusuk juga pada akhirnya nanti gitu. Nah, terus juga berpikir positif bisa memberikan ketenangan. Jadi kita berpikir positif, it's okay. Oke, bocor lagi, berarti harus cepatnya kita bertanya ke orang atau yang berada di sekitar situ, menanyakan tambal ban terdekat gitu ya, daripada pilihan untuk langsung menangis atau enggak langsung apapun. Jadi kita coba berpikir jernih, berpikir positif tadi, bertanya kepada orang terdekat kiranya tambal ban ke arah mana yang terdekat di posisi kita itu. Dan dengan kita berpikir positif, pada akhirnya kita nanti akan lebih cenderung kepada sikap tenang yang akan kita timbulkan gitu. Dan sikap positif juga akan membatasi kita agar kita tidak menjudgment diri kita negatif. Seperti tadi aku bilang, seakan-akan beranggapan apes banget ya, aku sampai 2 kali loh berturut-turut gitu kan, apes banget gitu kan, sampai 2 kali berturut-turut harus buang waktu lagi, buang uang lagi gitu kan, untuk kejadian yang tidak terduga ini gitu kan. Nah, itu teman-teman. Terus selanjutnya tadi pertama aku ulang dulu ya, tadi mengingatkan kita tentang dana darurat. Penting banget kita budgeting uang untuk sifatnya dana darurat, itu penting. Karena kalau dari kejadian ini aku jadi bonyok ya intinya gitu, jadi banyak pengeluaran yang di luar daripada pencatatan aku yang seharusnya keluar ini, jadi lebih gitu. Terus yang kedua tadi berpikir positif, karena itu akan membantu mencari solusi terbaik dan juga menimbulkan sikap tenang. Dan yang ketiga, nah ini akan membantu pada poin yang kedua tadi aku bilang tentang berpikir positif yang mengarah pada sikap tenang. Nah, yang ketiga ini yang bisa kita ambil makna dari kejadian yang bikin aku ngenes ini, yaitu sadari bahwasanya mungkin ini rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita walaupun dengan cara yang tidak mengenakan kita. Nah, daripada yang aku rasakan dengan berpikir yang ketiga ini, kan ini sifatnya berarti lebih menyeluruh ya, tadinya kan lebih kedua arah gitu kan, apa yang aku rasakan dan apa yang terjadi. Nah, kalau yang ketiga ini lebih ke menyeluruh, ada orang ketiga, orang lain. Aku berpikir oke, mungkin ini rezeki bapak ini gitu kan,
rezeki orang lain yang Allah titipkan melalui jalan dari diri aku, walaupun dengan cara yang menurut aku tidak mengenakan diri aku. Nah, dari itu semuanya aku ingin share kepada teman-teman gitu kan, yaitu tadi beberapa poin-poin yang dirasa itu akan membantu kita. Sebenarnya hal sepele ya, tapi bayangkan ketika kejadian sepele ini aku ambil menggerutu, aku ambil kesel, aku ambil jadi misalnya jadi bete seharian, itu kan jadi merusak semuanya, kegiatan-kegiatan semuanya juga jadi keganggu gitu kan. Betapa besarnya dampak dan impact jika kita tidak berpikir dan mengambil tindakan dan bersikap yang tepat kayak gitu teman-teman semuanya. Ini kejadian sederhana bisa dialami oleh siapapun, tapi tak semua orang bisa menyadari terkait poin-poin tadi yang aku sampaikan, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bijaksana dalam berpikir dan bersikap. Semoga bermanfaat dan bisa kita implementasikan di kejadian lain, tapi intinya maknanya serupa. Terima kasih.